Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur deso yang kelihatan deso banget. Ini akan kita bikin godokan labu siam ya. Ini cocok banget untuk Flavis yang suka banget makan sayur, ataupun untuk Flavis yang lagi nggak mau makan yang berat-berat, misalnya daging-dagingan, ikan, ataupun cumi, ataupun ayam. Nah, ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam atau biasa kita sebut juga walu jipang. Kemudian ini kita akan kupas. Setelah dikupas kita akan potong-potong. Potong-potongnya memanjang aja supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu tempe. Kemudian tempenya akan kita potong. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan. Di sini juga aku akan tambahkan lagi tahu. Jadi kalau di Kebumen, di tempat aplikasi, namanya tahu dan tempe itu enak banget. Jadi wajib aku tambahkan ke dalam godokan labu siam ini. Ini tahunya juga akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong semua tempe dan tahunya, kita akan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu godong melinjo atau daun so. Ini tinggal metik aja di sebelah rumah Flavi Kasih. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu. Ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri dan juga ketumbar. Kalau kamu tambahkan sedikit merica juga boleh. Kemudian bumbunya ini akan aku haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya pakai blender kalau mau ya. Kalau sudah halus, kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai, biar aromanya makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, kita akan masukkan tempe dan tahunya terlebih dahulu. Ini nggak usah digoreng dulu tempe tahunya ya, jadi langsung cemplung aja biar masakannya itu lebih praktis. Kemudian kita akan tambahkan santan. Ini santannya aku pakai yang sedang aja, jadi kental enggak, encer juga enggak. Kemudian tambahkan gula pasir atau gula jawa juga boleh, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti tahu dan tempenya itu udah enak dan mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan daun soknya dan juga labu siamnya. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat dimakan tuh warnanya masih cantik dan masih ada rasa krius-kriusnya. Ini akan kita tunggu sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini tandanya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga seger banget, senajan pakai santan tapi nggak bikin enak. Nah, ini sudah mateng, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kita mau pakai nasi anget. Wih, sudah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah lauknya kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep dari oyong. Ini oyongnya akan kita bikin kelonyom ya. Sajane kelonyom itu sama dengan tumisan, cuman nanti kita kasih kuah sedikit biar dia ada nyemek-nyemek gitu. Nah, aku suka banget resep ini. Jadi dulu sewaktu aku kecil, aku suka banget dimasakin ini sama mbahku. Nah, kemarin waktu aku ke rumah mbahku, terus dimasakin ini langsung kayak kepikiran, aku juga mau bikin untuk Flavis di rumah. Nah, rasanya enak banget. Biarpun bahannya sederhana, tapi rasanya bener-bener enak banget. Apalagi kalau mbah-mbah yang masak. Ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya ya, yaitu tempe. Nggak ketinggalan rasanya kalau masakan Jawa, masakan mbah-mbah itu kalau nggak ada tempe atau tahunya. Nah, ini tempenya akan kita potong kecil-kecil biar nanti senada dengan oyongnya ya. Kemudian kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga di sini sederhana banget Flavis. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brambang atau bawang merah. Ini akan kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan dulu. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih. Kemudian bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis. Selain itu kita tambahkan lagi cabai hijau besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan cabai rawit supaya lebih pedas juga boleh banget. Tapi hari ini aku cuma pakai cabai hijau gede dan juga cabai merah keriting. Biar rasanya nggak terlalu pedas, biar anak-anak pada mau maem. Kemudian setelah ini
Kemudian ada cabai kita potong-potong. Sekarang kita akan siapkan wajan. Nah, ini beri minyak sedikit. Kalau sudah panas, kita akan tumis pertama-tama bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti wangi. Kemudian setelah ini baru masukkan cabai, juga ada daun salam ya biar lebih wangi lagi. Kemudian kita tumis. Kalau sudah layu dan sudah wangi, masukkan tempenya. Ini tempenya nggak perlu digoreng dulu, jadi langsung cemplungin aja. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Nah, kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Ini akan kita tutup dan kita akan masak sampai nanti tempenya mateng. Nah, kalau sudah mateng kita buka. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Nah, ini tempenya udah mateng ya. Kemudian baru kita akan masukin oyongnya, karena oyongnya itu sebentar aja udah mateng, Flavis. Kemudian kita akan aduk-aduk rata. Nah, di sini kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, garam, dan juga penyedap rasa kalau Flavis mau. Tapi kalau misalkan mbah-mbah itu di desa tuh biasanya selalu pakai Ajinomoto atau Sasa. Kemudian ini sudah mateng, tempenya udah mateng dan juga oyongnya udah mateng, tapi aku mau oyongnya tuh masih ada rasa krius-kriusnya biar lebih enak. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi anget, untuk sarapan enak, untuk makan siang enak, untuk makan malam juga enak. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah banget. Ini cocok banget bagi Fluffies yang suka makan sayur-sayuran. Pokoknya resepnya murah banget, bikinnya juga gampang banget dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan siapkan sawi hijau atau cesim. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, di sini kita tambahkan lagi toge. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel dan juga ada tomat. Ini wortelnya akan kita potong serong, kemudian kita akan potong lagi menjadi kayak korek api gitu. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tomatnya. Nah, tomatnya kita potong menjadi beberapa bagian aja. Di sini aku pakai tomatnya 2 ukuran kecil. Flavis kalau misalnya pakai ukuran besar, cukup pakai 1 aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Di sini kita siapkan telur. Aku pakai telur ayam negeri sebanyak 2. Kemudian telurnya akan kita kocok lepas. Nah, setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan bikin bahan bumbunya. Untuk bikin bahan bumbunya gampang banget kok. Di sini kita cuma pakai ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis nanti mau yang lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit ya. Walaupun Flavis yang nggak mau pedas sama sekali, boleh pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Nah, ini tadi ada yang ketinggalan Flavis, yaitu kemiri. Ini nggak boleh ketinggalan karena bikin rasanya itu jadi buket nanti. Kemudian kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan, beri minyak, kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Nah, ini telurnya akan kita orak-arik sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita akan sisihkan dulu. Kemudian nanti baru kita akan tumis bumbu halusnya. Ini masih pakai wajan yang sama, minyak yang sama. Kita langsung tuang bumbunya atau tumis bumbunya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu ya, karena wortelnya itu kan keras, jadi kita masukkan di awal. Nah, kemudian setelah ini kita akan masukkan lagi air, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Penyedap rasanya boleh pakai micin, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, itu terserah seleranya Flavis aja. Kemudian kalau sudah enak rasanya, baru masukkan sawinya. Kemudian kita langsung masukkan aja togenya, kemudian tomatnya, dan juga telur yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, ini kan semua sayur-sayuran terakhir yang kita masukkan tuh cepet banget matengnya. Jadi masaknya itu udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk-aduk sampai mateng, sampai nanti kuahnya mendidih lagi. Setelah itu kita akan angkat
kita langsung sajikan di meja makan. Nah, ini dia hasilnya tumis sayuran kita hari ini. Kalau aku bilang sih namanya orang ari sayuran ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan daun singkong yang enak banget. Ini kita pakai daun singkong, aku pakai daun singkongnya jenis cakar ayam. Kalau misalnya Fluffies nggak ada, bisa pakai daun singkong yang jenis biasa. Ini daun singkong yang akan kita petik. Kalau sudah dipetik, ini akan kita rebus ya. Pastikan airnya sudah harus mendidih terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita aduk-aduk. Nah, tips untuk Fluffies di rumah kalau misalnya pengen daun singkong tetap warnanya cantik, di sini aku akan pakai garam, tapi Fluffies juga bisa pakai baking soda. Terserah Fluffies aja mau pilih yang mana. Kalau aku cukup pakai garam, terus kemudian masaknya jangan ditutup, jadi nanti warnanya masih tetap cantik. Kalau sudah mateng, kita angkat, kita akan sisihkan dalam mangkuk, kemudian kita langsung siram dengan air dingin. Nah, ini tips ini juga untuk bikin daun singkongnya tetap hijau. Kemudian ini akan kita peres. Kalau sudah diperes, kita akan iris. Di sini aku akan iris kecil-kecil supaya nanti lebih gampang untuk kita maem. Kemudian setelah daun singkongnya kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai teri dan juga ada pete. Ini petenya aku pakai sebanyak 3 lenjer dan terinya 1 genggam aja. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai merah keriting. Nah, di sini kalau misalnya mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Di sini aku akan menghaluskan menggunakan ulekan. Tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun chopper. Jadi sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan masukkan terinya. Jadi bumbunya kita sisihkan, ini kan sudah sedikit minyaknya. Kita masukin terinya, ini fungsinya supaya terinya nanti lebih cepat matang dan kering. Kalau misalnya Fluffies mau, Fluffies juga bisa goreng terlebih dahulu terinya ya. Ini kalau terinya sudah kering, kita akan aduk rata. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan daun singkong yang sudah tadi kita rebus dan sudah tadi kita potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan aduk. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir atau gula jawa secukupnya. Kemudian di sini kita akan tumis lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru masukkan peteknya. Nah, ini kenapa peteknya aku masukin terakhir, biar nanti pada saat dimaem itu masih ada rasa kretus-kretusnya. Kita tuh suka banget kalau makan petek itu masih ada rasa kretus-kretusnya. Ini sudah mateng, ini rasanya udah enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang sederhana banget, yang murah meriah banget, cocok untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Kita hari ini mau tumis tahu dan juga toge ya. Ini tahunya aku pakai jenis tahu yang kuning. Selain rasanya yang enak, dia juga lembut ya kalau tahu Bandung itu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting dan juga cabai hijau besar. Fluffy juga bisa menambahkan cabai rawit kalau misalnya mau lebih pedas lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis.
Kemudian selain ada bawang merah, di sini kita juga akan siapkan lagi bawang putih ya. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis, dan bumbunya hari ini nggak pakai blender dan nggak pakai ngulek, semua kita potong-potong. Ini tambahkan lagi tomat ya. Ini tomatnya aku pakai yang kecil, tapi bisa juga pakai tomat yang besar. Nah bumbunya cuma ini aja, praktis banget ya. Nanti tinggal tambahkan gula, garam dan penyedap rasa. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak panas. Pertama-tama kita akan tumis bawang dan juga brambangnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai merah, cabai hijau. Kemudian kita akan tumis sampai harum. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahu kuningnya terlebih dahulu. Nanti togenya belakangan aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Selain ada kecap manis, di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah di sini kita beri air sedikit ya, biar nanti masakannya ada berkuah sedikit. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan togenya dan juga tomatnya kita masukin sekalian. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah kalau toge dan tomat udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti togenya pada saat kita makan tuh masih ada rasa krius-kriusnya. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga masih cantik banget, ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan bersama nasi hangat untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep yang murah meriah, sederhana banget, tapi yang pasti rasanya enak banget. Kita hari ini mau bikin gulai kubis atau gulai kol. Pertama-tama di sini kita siapkan kubisnya. Kemudian ini kubisnya kita akan potong-potong memanjang seperti ini. Kemudian kalau sudah kita potong-potong, kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Nanti akan kita cuci bersih ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini simpel banget kok. Di sini kita akan siapkan cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih. Di sini ada jahe, ada kemiri dan ada kunir. Kemudian di sini ada merica bulat. Tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau mau. Nah, ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan. Fluffy juga bisa menghaluskannya menggunakan blender kalau mau ya. Nah, ini sudah halus bumbunya. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai harum. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada kapulaga, daun kunir. Kemudian di sini kita tambahkan lagi serai. Kemudian ada daun salam, lengkuas. Dan di sini pakai kayu manis dan juga ada kembang PK. Nah, ini akan kita tumis lagi, biarkan semuanya bumbunya harum banget. Kalau sudah harum banget, di sini kita akan masukkan santannya. Nah, di sini aku pakai santannya yang sedang aja ya, jadi nggak encer banget dan juga nggak kental banget. Nah, ini akan kita masak, harus sering diaduk ya, biar santannya nggak pecah. Kemudian di sini tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan masak lagi pelan-pelan pakai api sedang sampai nanti kuahnya mateng dan juga tanek. Pokoknya kalau misalnya rasanya udah enak banget, baru nanti kita akan masukkan kubisnya atau kolnya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kubis ini kan sebentar banget itu udah mateng, jadi pastikan kuahnya udah enak, baru kita akan masukkan kubisnya. Nah, setelah kubisnya masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita pakai api yang agak besar. Kalau tadi masak santan pakai api yang agak kecil, sekarang kita gedein apinya. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kubisnya dirasa sudah mateng. Kematangan kubisnya itu disesuaikan dengan seleranya Flavis ya. Kalau aku masih lebih suka masak kubis yang masih krius-krius.
Tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang lebih mateng, ya nggak apa-apa. Nah ini sayurnya sudah mateng, warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini gulai kubisnya sudah mateng, rasanya enak banget, aromanya harum banget. Tinggal kita ambil nasi anget, terus makan pakai lauk ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari gobis atau kol. Biasanya kan kalau kita pakai kol untuk bikin campuran soto ataupun campuran bakmi goreng, bakmi godok. Nah hari ini kita akan bikin resep sarapan dari kol. Kita akan tumis, ini tumisannya kilat banget. Jadi bener-bener resepnya simple, sederhana, tapi rasanya enak banget. Ini aku siapkan kolnya satu buletan agak sedang ya ukurannya. Kemudian kita akan rawis kolnya tipis-tipis kayak gini. Kemudian kalau sudah, kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Nah sementara itu kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita akan siapkan tahu. Ini aku pakai tahu kopong. Flavis kalau misalnya nggak punya tahu kayak gini, mungkin di daerahnya Flavis susah untuk dapat tahu kayak gini, bisa juga pakai tahu putih ataupun tahu kuning. Nah ini aku potong kotak-kotak supaya nanti serasi dengan gobisnya atau kubisnya atau kolnya. Kalau sudah selesai kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam piring ataupun mangkok. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuman pakai cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan juga daun salam. Nah, semua bahan ini akan kita potong. Jadi hari ini kita nggak perlu repot-repot ngulek, nggak perlu repot-repot blender. Jadi memang resepnya praktis banget. Apalagi kalau kita pagi-pagi masak untuk sarapan ataupun untuk makan malam, kita cari yang praktis-praktis. Nah, resep ini cocok banget untuk Flavis siapkan untuk sarapan dan juga makan malam. Kemudian setelah ini jangan lupa daun salamnya. Kalau semua sudah siap, siapkan wajan dan juga minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti wangi. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga cabenya. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya berbau harum. Nah di sini Flavis kalau misalnya mau pedes banget, boleh tambahkan cabai merah rawit ya. Kemudian kita akan masukkan gobisnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Biarkan sampai nanti gobisnya setengah matang. Setelah ini baru akan campurkan tahunya. Nah di sini tahunya Flavis nggak harus pakai tahu jenis yang aku pakai. Flavis juga bisa pakai tahu kuning ataupun tahu putih, sesuai dengan selera Flavis aja. Kemudian kita akan masak lagi. Nah di sini kita tambahkan lagi bumbu, ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Flavis bisa tambahkan gula pasir juga, kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka masak pakai gula pasir, nah itu disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Nah ini akan kita masak lagi sampai nanti mateng. Tingkat kematangannya juga disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau aku masih suka sayuran itu yang masih krius-krius, rasanya nanti akan lebih enak. Ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini resepnya praktis banget, cocok untuk sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep jangan gori. Tapi hari ini aku bikinnya yang merah ya. Waktu itu aku pernah bikin juga versi yang putih. Nah hari ini aku mau bikin versi yang merah. Ini nangkanya akan kita rebus terlebih dahulu. Tapi ngerebusnya nggak usah lama-lama, cukup habis mendidih. Terus nggak berapa lama, kira-kira 1 atau 2 menit terus diangkat. Karena biar nggak terlalu keempukan. Karena nanti kita masih mau masak lagi dengan bumbu dan rempah-rempah. Nah seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng tapi nggak terlalu lembek, cukup ngilangin getahnya aja. Kemudian sekarang kita tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku tambahkan tahu kopong. Flavis juga bisa pakai tahu yang coklat tapi yang nggak kopong juga boleh. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini udah aku siapkan, ada ketumbar,
Kemudian cabai merah keriting. Di sini juga aku tambahkan bawang putih, bawang merah. Kemudian ada kemiri dan juga ada kunir. Nah, ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Fluffy juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan kalau mau. Nah, ini cabenya jangan lupa kita potek-potek biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Jangan lupa juga di sini kita beri air ataupun minyak biar lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang siap memasaknya. Ini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita gongsong sampai nanti aromanya harum. Nah, di sini kita tambahkan lagi ada daun salam, ada serai, ada lengkuas. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya berbau harum banget dan tekstur bumbunya juga sudah mulai agak kering dan warnanya udah merah cantik kayak gini. Ini tandanya bumbunya sudah matang. Kemudian setelah ini baru kita masukkan nangka yang sudah tadi kita rebus atau goriknya ya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan air. Ini aku pakai airnya dulu, santannya itu nanti belakangan aja. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Di sini kita langsung aja masukkan tahunya, tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan gula pasir secukupnya. Bisa juga pakai gula Jawa. Nah, di sini gulanya pakainya agak banyak ya supaya nanti masakan itu sedikit lebih manis. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan bumbu dan bahan tercampur rata. Nah, ini akan kita pakai api yang besar ya masaknya. Nanti kalau sudah mendidih baru kita akan kecilkan apinya supaya nanti bumbunya itu lebih meresap ke dalam nangka dan juga tahunya. Ini sudah mendidih dan airnya sudah mulai kalong. Kemudian kita masukkan santannya. Ini aku pakai santan yang kental. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Kita akan masak pakai api yang kecil supaya bumbunya benar-benar resep banget. Jadi memang masaknya harus benar-benar sabar. Nah, ini dia sayur goriknya atau jangan goriknya sudah matang. Ini enak banget kalau kita maemnya pakai nasi anget. Terus ada tumisan ikan asin. Waktu itu aku pernah bikin, cuman nggak tahu udah tayang atau belum. Nanti kalau udah tayang, aku taruh di deskripsi box ya. Ini menu udah cocok banget deh, sayur nangka dan ikan asin. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kan kita masak oyong tuh cuman di sayur bening ya. Nah, hari ini kita akan bikin jangan oyong. Jangan oyong itu artinya masakan berkuah dan bersantan. Kalau di tempat Fluffy Kasih itu ngomongnya apapun sayurannya, apapun masakannya kalau yang berkuah dan bersantan itu dibilangnya itu jangan. Nah, hari ini kita akan bikin jangan oyongnya. Aku tadi kurang lebih aku timbang sebanyak 500 gram. Nah, ini oyongnya akan kita bersihkan bagian kasarnya aja ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Potong-potongnya agak tebel aja karena nanti kita akan masaknya agak lama. Nah, setelah dipotong-potong semuanya, kita akan sisihkan. Kemudian di sini akan kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu tempe. Ini tempenya aku siapkan sebanyak 2 bungkus. Ini aku sengaja belinya itu yang masih belum jadi banget. Jadi nanti kalau kita masak tuh masih ada kayak krius-krius dari kedelainya. Itu enak banget rasanya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita tambahkan lagi ada teri ya. Ini terinya nanti kita cuci bersih. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang merah, kemudian ada bawang putih, dan juga kita tambahkan lagi kunir ya. Kemudian kita tambahkan lagi cabai keriting. Kalau habis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Tambahkan lagi ketumbar dan beri sedikit air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya.
Nah, ini sudah halus. Sekarang kita akan siap memasak. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita akan goreng sampai nanti tempenya mateng dan kering dan warnanya udah kuning keemasan kayak gini. Tandanya sudah mateng. Sekarang siap kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan letakkan dalam piring atau mangkuk. Kalau sudah, kita akan goreng juga terinya ya. Nah, ini kita goreng terinya sampai nanti matang. Kalau sudah matang kita angkat, kemudian kita akan sisihkan. Ini minyaknya nggak usah kita ganti, kita langsung aja pakai untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya harum. Baru setelah itu kita akan tambahkan daun salam dan juga kita pakai lengkuas. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi. Pastikan bumbunya benar-benar mateng banget dan nggak ada bau languknya sama sekali. Nah, kira-kira teksturnya itu udah kayak gini Fluffy. Baru kita akan masukkan oyongnya. Nah, kenapa bumbunya itu harus benar-benar sampai tanak banget? Karena oyong itu kan kita masak nggak lama-lama banget, jadi diusahakan bumbunya itu sudah mateng dan tanek ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakainya sengaja nggak kental banget supaya dia nanti kalau dimakan tuh nggak enek ya. Nah, ini akan kita masak. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Nah, untuk garamnya Fluffy nanti aja belakangan karena nanti kita mau tambahkan teri. Jadi kadang-kadang terinya itu kan sudah asin. Jadi nanti menyesuaikan aja kurangnya seberapa. Jadi lebih baik belakangan aja. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih santannya, kita baru masukkan teri dan juga tempenya. Nah, kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti mendidih lagi dan juga matang. Nah, nanti Fluffy bisa ambil koreksi rasa ya. Kalau misalnya kurang garam, baru tambahkan garam. Kalau misalnya mau lebih sedap lagi, baru tambahkan penyedap rasa. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget, kita pakai nasi anget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.